Sepanjang sejarah, ada tokoh-tokoh yang pikirannya jauh mendahului zamannya. Dua di antaranya adalah Nikola Tesla dan Alan Turing, sang jenius yang mengubah wajah dunia. Kisah ini akan dimulai dari Tesla, sang visioner listrik yang mimpinya masih terasa hingga hari ini. Di tengah hiruk-pikuk Manhattan berdiri sebuah bangunan megah, yaitu Hotel New Yorker. Di salah satu lantainya, pada awal dekade 40-an, seorang pria tua berambut putih hidup menyendiri. Namanya adalah Nikola Tesla, sosok jenius yang pernah mengguncang dunia dengan penemuannya. Di balik pintu kamar 3327, ia menghabiskan hari-harinya, ditemani burung merpati kesayangan, dan tumpukan catatan ilmiah yang tak pernah berhenti ia tulis. Dunia luar perlahan melupakannya. Tetapi pikiran Tesla masih terus melayang pada mimpi-mimpi besarnya tentang energi tanpa batas. Tesla lahir di desa kecil Smiljan, Kroasia, pada malam badai tahun 1856. Ibunya berkata, ia akan menjadi anak cahaya. Sejak kecil, Tesla menunjukkan daya ingat luar biasa dan imajinasi visual yang kuat. Ia bisa membayangkan benda seolah nyata di depan matanya. Di sungai dekat rumah, ia membuat turbin sederhana dari kayu, bukti awal rasa ingin tahunya pada kekuatan alam. Namun, hidupnya juga penuh bayang-bayang. Kakaknya, Dane, meninggal tragis, meninggalkan luka yang mendalam. Dari situlah lahir tekad Tesla untuk membuktikan dirinya, meski sering dianggap aneh oleh lingkungan sekitar. Tesla menempuh pendidikan di Graz, Austria. Di sanalah ia pertama kali terpukau oleh mesin listrik. Saat murid lain sekadar mencatat, ia justru membayangkan cara baru menggerakkan motor dengan arus bolak-balik. Meskipun tidak menuntaskan kuliahnya, Tesla membawa api obsesinya keluar dari ruang kelas. Ia yakin listrik bukan sekadar fenomena, melainkan kunci masa depan umat manusia. Keyakinan itulah yang kelak menuntunnya menuju Amerika dan mempertemukannya dengan Thomas Edison. Pada tahun 1884, Tesla berlayar menuju Amerika. Dengan uang seadanya dan sebuah surat rekomendasi, ia akhirnya diterima bekerja di perusahaan Thomas Edison. Keduanya sama-sama jenius, tetapi berbeda pandangan. Edison memperjuangkan arus searah, sedangkan Tesla meyakini arus bolak-balik adalah masa depan. Pertentangan ini melahirkan apa yang kelak disebut War of Currents, atau perang arus listrik yang mengguncang dunia sains. Pertarungan antara arus searah dan arus bolak-balik bukan sekadar soal teknologi, tetapi juga pertarungan bisnis dan pengaruh. Edison menentang habis-habisan, bahkan melakukan demonstrasi publik untuk menjelekkan sistem Tesla. Namun, dengan dukungan pengusaha George Westinghouse, sistem arus bolak-balik akhirnya menang. Dunia mulai menggunakan listrik dengan cara yang dirancang Tesla, membuka jalan bagi jaringan listrik modern yang kita nikmati hingga kini. Kejeniusan Tesla terus bersinar. Ia merancang motor induksi, trafo, sistem transmisi jarak jauh, hingga menyalakan pameran dunia Chicago tahun 1893 dengan cahaya listrik yang memukau. Puncaknya, Tesla berhasil membangun bendungan Niagara Falls sebagai pembangkit listrik tenaga air terbesar pada masanya. Arus bolak-balik Tesla mengalir, menerangi kota-kota, dan mengubah peradaban. Namun Tesla tidak pernah berhenti bermimpi lebih jauh. Ia membayangkan energi nirkabel, transmisi listrik tanpa kabel, bahkan senjata energi yang ia sebut Death Ray. Banyak dari ide-idenya terdengar mustahil pada zamannya, tetapi beberapa kini mulai terasa nyata dalam teknologi modern. Sayangnya, mimpi besar ini sering membuatnya kehilangan dukungan investor. Orang-orang mulai menganggapnya eksentrik, bahkan gila. Jiu Zia Senja Tesla kembali hidup sederhana di kamar kecil Hotel New Yorker. Ia ditemani merpati putih yang selalu datang menemuinya. Bagi Tesla, burung itu adalah sahabat terakhir, bahkan simbol cinta yang tidak pernah ia miliki dari manusia. Pada tanggal 7 Januari tahun 1943, Nikola Tesla meninggal dunia sendirian, nyaris tanpa harta. Namun dunia perlahan menyadari warisan pemikirannya jauh lebih berharga dari emas. Hari ini, nama Tesla melekat pada mobil listrik, sains modern, hingga inspirasi teknologi masa depan. Dari lampu-lampu kota, pembangkit listrik, hingga jaringan transmisi global, hampir semuanya berdiri di atas dasar yang ia bangun. Meski hidupnya berakhir dalam kesepian, cahaya Tesla terus menyala, membuktikan bahwa seorang jenius tidak pernah benar-benar hilang. Tesla menutup hidupnya di sebuah kamar hotel di New York tahun 1943. Ia wafat miskin, dilupakan, meski idenya telah mengalir dalam setiap kabel listrik di bumi. Dunia kehilangan seorang visioner, namun seorang anak muda di Inggris mulai menulis bab baru sejarah. Namanya Alan Turing. Jika Tesla memberi kita cahaya,
maka Turing akan memberi kita pemikiran. Di sebuah rumah besar yang dijaga ketat di pedesaan Inggris, roda mesin berputar dengan denting logam berulang. Suasana tegang, para analis sibuk menatap gulungan kertas kode yang tampak mustahil dipecahkan. Di tengah kerumunan itu, seorang pria dengan tatapan dalam dan cara bicara canggung tampak berbeda. Namanya adalah Alan Turing. Ia bukan prajurit dengan senjata, melainkan seorang matematikawan. Tetapi justru melalui otaknya, Perang Dunia Kedua perlahan berbalik arah. Alan Turing lahir di London pada tahun 1912. Sejak kecil ia sudah menunjukkan keunikan. Ia lebih suka angka daripada permainan anak-anak. Guru-gurunya kerap menganggapnya aneh, bahkan lambat, karena ia tidak mengikuti pelajaran dengan cara biasa. Namun di rumah, Alan kecil bereksperimen sendiri. Ia membangun laboratorium kecil, membaca buku sains, dan mencatat hasil-hasil percobaan dengan teliti. Imajinasi dan rasa ingin tahunya begitu besar, seakan dunia angka dan logika adalah bahasa yang paling ia pahami. Setelah menempuh pendidikan di Sherborne School, Turing melanjutkan ke King's College, Cambridge. Disinilah kejeniusan matematisnya mulai diakui. Turing menulis makalah yang kelak mengguncang dunia. Ia membayangkan mesin universal, yaitu sebuah konsep teoritis tentang mesin yang dapat melakukan perhitungan apapun selama diberi instruksi. Gagasan itu tampak abstrak pada tahun 30-an. Namun hari ini, seluruh komputer di dunia, dari ponsel hingga superkomputer, bekerja berdasarkan prinsip Turing. Ketika Perang Dunia Kedua meletus, Inggris menghadapi senjata rahasia Jerman, mesin Enigma. Alat ini mampu mengenkripsi pesan militer dengan kombinasi kode yang nyaris mustahil dipecahkan. Turing direkrut ke Bletchley Park, markas intelijen rahasia Inggris. Di sana, ia memimpin tim untuk memecahkan Enigma. Dengan kecerdikannya, lahirlah mesin yang ia sebut Bombe, yaitu sebuah komputer elektromekanikal pertama yang membantu memecah kode setiap hari. Berkat temuan ini, Angkatan Sekutu bisa membaca strategi Jerman, menghindari serangan, bahkan memprediksi langkah musuh. Sejarawan memperkirakan, kerja Turing memperpendek perang hingga 2 tahun, menyelamatkan jutaan nyawa. Namun keberhasilan besar itu tidak pernah terdengar di luar Bletchley Park. Semua yang dikerjakan Turing bersifat rahasia negara. Ia tidak bisa menceritakan pada orang tua, sahabat, bahkan kekasihnya sekalipun. Ia hanya melanjutkan hidup, seolah-olah ia hanyalah matematikawan biasa. Di balik kesunyian itu, dunia modern berutang padanya. Tetapi Turing sendiri tak pernah merasakan sorak-sorai kemenangan. Usai perang, Turing kembali ke dunia akademik, tetapi pikirannya sudah melangkah jauh ke depan. Ia menulis esai yang kini legendaris, yaitu Can Machines Think? Dari sinilah lahir konsep Turing Test, yaitu cara sederhana namun brilian untuk menentukan apakah mesin bisa dianggap berpikir seperti manusia. Puluhan tahun sebelum komputer canggih atau kecerdasan buatan muncul, Turing sudah membayangkannya. Ia melihat masa depan yang bahkan ilmuwan sezamannya sulit fahami. Namun di balik kejeniusannya, Turing hidup di dunia yang kejam. Pada tahun 1952, ia dituduh melakukan hubungan terlarang karena orientasi seksualnya. Pada masa itu, di Inggris, hal itu dianggap kejahatan. Alih-alih dipenjara, ia diberi pilihan terapi kimia yang merusak tubuhnya. Obat-obatan itu membuatnya menderita, kehilangan karier, kehilangan kebebasan. 2 tahun kemudian, Turing ditemukan meninggal dunia di rumahnya. Ia baru berusia 41 tahun. Penyebab resmi, keracunan sianida. Banyak yang percaya, ia memilih mengakhiri hidupnya sendiri. Setelah wafatnya, nama Turing hampir tenggelam. Hanya sedikit ilmuwan yang mengenang jasanya. Tetapi waktu tidak bisa menyembunyikan kebenaran. Ketika arsip Bletchley Park akhirnya dibuka, dunia baru tahu bahwa kemenangan Sekutu sangat bergantung pada Turing. Lalu, komputer modern dan kecerdasan buatan menjadikan ide-idenya semakin nyata. Hingga akhirnya, pada tahun 2013, Ratu Elizabeth memberikan pengampunan resmi, menghapus noda sejarah yang menodai namanya. Hari ini, hampir semua hal dalam hidup kita, dari telepon pintar, internet, hingga kecerdasan buatan, berdiri di atas fondasi pemikiran Alan Turing. Ia mungkin dianggap aneh, bahkan dihukum oleh zamannya. Tetapi sejarah membuktikan, Turing adalah bapak komputer modern, seorang visioner yang melihat masa depan sebelum orang lain bisa membayangkannya. Dalam kesunyian dan penderitaan, ia memberi kita dunia baru. Dan hingga hari ini, pertanyaannya masih bergema, yaitu, bisakah mesin berpikir? Nikola Tesla dan Alan Turing, 2 nama dari 2 abad berbeda. Satu memberi kita listrik yang menerangi dunia, satu memberi kita komputer yang kini mengendalikan peradaban modern. Keduanya dikhianati oleh zamannya, tetapi dibenarkan oleh sejarah. Hari ini,
Setiap kali kita menyalakan lampu, setiap kali kita membuka komputer, kita sedang menyentuh warisan mereka. Mereka membuktikan bahwa jenius sejati mungkin lahir sendirian, hidup dalam penderitaan, bahkan mati dalam kesepian, tetapi karya mereka akan terus hidup, melampaui waktu, melampaui batas manusia. Mereka tidak pernah bertemu, tetapi bersama-sama mereka membangun fondasi dunia kita. Inilah warisan abadi Tesla dan Turing, dua jenius yang tak pernah hilang cahayanya.